Yo, konnichiwa. Di video kali ini, Mimin mau ngelanjutin manhwa yang berjudul Kultivasi Tingkat Atas Selama 1000 Tahun. Yang dimana di video kali ini Mimin mau ngebahas chapter 143. Bagi yang baru mampir, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan loncengnya agar channel ini semakin membaik lagi. Dan kalau ada salah dalam penyampaiannya, mohon dimaafin. Yaudah, nggak usah lama-lama, kita langsung aja yuk gas ke videonya. Sin pun kemudian berpindah ke suatu tempat. Terlihatlah Huang Jihao dengan rekan-rekannya yang saat itu sedang disekap. Orang yang menyekap mereka ternyata tidak lain adalah Arhat. Arhat pun saat itu berkata kepada Huang Jihao dan rekan-rekannya, "Aku akan memberikan kalian 3 hari lagi. Dalam waktu 3 hari, kalian bebas menentukan pilihan kalian. Karena kami akan memulai perayaan dari Sekte Jahat. Yang menolak untuk menyerah menjadi bagian dari kami, akan kami jadikan persembahan." Huang Jihao yang mendengar perkataan dari Arhat itu nggak gentar dan berkata, "Kami kultivator kebenaran tidak akan pernah menyerah kepada sampah seperti kalian." Saat itu, orang-orang yang ada di tempat itu pun juga berkata, "Itu benar, bantuan kami sedang menuju ke sini. Arhat, kau tidak akan bertingkah sombong lagi, dan kau pasti akan mati." Arhat yang mendengar ucapan mereka itu pun kemudian tersenyum dan berkata, "Oh, bantuan ya? Maksudmu itu mereka." Tepat setelah mengatakan itu, Arhat pun melepaskan lubang hitam dan mengeluarkan orang-orang yang sebelumnya ditangkapnya sambil berkata, "Maksudmu itu mereka?" Melihat orang-orang yang dikeluarkan oleh Arhat saat itu, Huang Jihao pun saat itu tidak bisa menghentikan wajah terkejutnya. Dia melihat Guan, Daoist Nen Cauldron dan rekan-rekannya yang saat itu sudah ada di sana. Bahkan Pri Siswan dan Sing Hong Xuan juga telah diikat. Diketahui kejadian 2 jam yang lalu, Sekte Jetpur telah bergabung dengan sekte kebenaran terkenal lainnya dan menyusup ke kota Imperial Jalan Iblis. 800 orang dibawa ke pemimpinan Daoist Nen Cauldron diam-diam masuk ke kota itu dengan tujuan untuk mengintai. Sedangkan puluhan ribu murid yang tersisa di luar sedang menunggu perintah. Saat itu, terlihatlah Guan yang berkata kepada Daoist Nen Cauldron, "Jadi ini kota Imperial Jalan Iblis. Tempat ini benar-benar sangat kumuh." Mendengar itu, Daoist Nen Cauldron pun menjawabnya, "Tapi mungkin karena kultivator iblis semakin menggila dari waktu ke waktu, Kaisar Iblis tidak bisa memperbaiki kota ini terus-menerus." Tetapi ada hal yang saat itu membuat Guan merasa sangat kebingungan. Entah kenapa mereka nggak bisa menemukan satupun kultivator iblis di tempat itu. Dan karena itu, Daoist Nen Cauldron pun mengatakan bahwa menurut informasi, mereka ada di timur atau utara. Saat itu, Liu Fuyi pun mengatakan kemungkinan mereka semua berada di timur. Seorang yang membantai kultus iblis juga ada di sana. Kemungkinan semua kultivator iblis yang ada di tempat ini telah pergi untuk menyusul rekan-rekannya. Daoist Nen Cauldron yang mendengar itu pun kembali berkata, "Aku ingin tahu ahli mana yang melakukannya. Tidak kusangka dia bisa membuat seluruh kultivator iblis di kota ini pergi." Saat itu, terdengarlah suara dari Pri Siswan yang berkata, "Leluhur, ada yang salah dengan kota Imperial Jalan Iblis ini. Semua 4 sekte besar jalan kebenaran yang datang ke kota bersama kita sebelumnya juga menghilang, meninggalkan rekan-rekan mereka tanpa pemberitahuan apapun. Tidak terlihat seperti sesuatu yang dilakukan oleh 4 sekte besar jalan kebenaran." Saat itu, Sing Hong Xuan pun juga membenarkan itu dengan berkata, "Aku juga merasa ada sesuatu yang aneh di tempat ini. Meninggalkan perang tepat sebelum dimulai adalah hal yang tabu. Bahkan jika mereka ingin memisahkan diri, mereka seharusnya memberikan sinyal kepada kita terlebih dahulu. Mungkin ada sesuatu yang tidak beres di sini." Guan yang pada akhirnya pun menyadari itu pun berkata kepada rekan-rekannya, "Kita baru saja terisolasi seperti yang diinginkan oleh Jalan Iblis. Semuanya waspada. Sialan-sialan itu punya banyak tipu daya. Mereka benar-benar aneh. Mereka semua meninggalkan tempat ini. Tentu saja hal seperti itu tidak akan pernah terjadi." Leluhur pun saat itu berkata kepada Sing Hong Xuan, "Hong Xuan, kau dulu pernah bekerja dengan sekte iblis kan? Bisakah kau menebak apa yang mereka lakukan selanjutnya?" Sing Hong Xuan yang mendengar itu pun menjawabnya, "Saat itu, kultivasiku belum tinggi. Iblis-iblis yang bekerja sama denganku hanyalah iblis rendahan saja. Aku rasa aku tidak bisa membuat tebakan apapun." Saat itu, Liu Fuyi pun juga berkata kepada Daoist Nen Cauldron, "Master Sekte,
apakah kau menyadari sesuatu yang aneh di sepanjang perjalanan ini? Mereka seperti tidak ada habisnya. Logikanya, kultivator iblis tidak lebih dari banyak kultivator kebenaran. Setelah perang selama beberapa dekade, kultivator jalan kebenaran kita telah banyak dikorbankan. Tapi jumlah kultivator jalan iblis sepertinya sama sekali tidak berkurang. Dan identitas bayangan berjubah juga masih belum diketahui. Saat itu, The Wisnen Cauldron yang mendengarnya pun menjawab, mereka tidak mungkin jatuh dari langit. Mungkinkah mereka mengambil orang-orang kita sebenarnya? Liu Puyi pun mengatakan, kemungkinan besar memang begitu. Mereka mengancam kita dan berniat mengubah mereka menjadi pasukan mereka. Liu Puyi juga menjelaskan, seperti yang tetua Sisuan katakan, kultivator dari sisi kita telah menghilang tanpa kita sadari. Aku curiga pengikut jalan iblis diam-diam memburu dan menyeret kultivator jalan kebenaran ke sisi mereka. Sepanjang jalan, bukankah kita bertemu dengan banyak kultivator iblis yang mengalami penyimpangan ki? Aku tidak tahu kenapa, tapi mereka semua memberiku perasaan yang sangat familiar. Menyadari hal itu, The Wisnen Cauldron pun membenarkannya dan berkata, itu memang benar. Perasaan seperti ini sudah aku sadari sejak lama. Selama sejarah, yang baik selalu menang dari yang buruk di awal peperangan. Kami percaya kalau jalan iblis akan benar-benar musnah. Tidak ada orang yang mengira bahwa perang ini akan berlangsung selama berabad-abad. Terbukti kalau hanya sedikit kultivator yang bersedia bergabung dengan jalan iblis. Meskipun populasi mereka di dunia kultivasi sangat banyak, seharusnya tidak perlu berabad-abad untuk melenyapkan mereka semua. Wajar kalau kultivator jalan iblis bersembunyi dan mengendalikan kami dengan sedikit orang menggunakan strategi maju mundur. Tapi kemampuan mereka untuk melancarkan serangan tanpa akhir, bahkan setelah perang habis-habisan selama berabad-abad dengan kami. Satu-satunya penjelasan yang paling masuk akal adalah para kultivator iblis itu dulunya adalah orang-orang yang ada di sisi kami. Jika kami tidak bisa mengatasi hal ini, kami akan terjebak dalam perang ini dan akan lenyap ke jurang yang paling bawah. Saat itu, Tetua Guan pun berkata kepada The Wisnen Cauldron, Master Sekte, aku rasa kita harus mundur terlebih dahulu. Selain itu, kita tidak perlu menyerang ke bagian dalam kota imperial itu. Mendengar itu, The Wisnen Cauldron pun meminta seluruh pasukannya untuk mundur. Tetapi, tiba-tiba sebuah meteor pun jatuh di tempat itu. Dan ternyata yang jatuh itu bukanlah sosok meteor, melainkan Arhat yang baru saja turun ke sana. Dia pun saat itu langsung menginjak tubuh dari The Wisnen Cauldron. The Wisnen Cauldron meminta seluruh pasukan untuk pergi meninggalkan tempat ini dan membiarkan dirinya sendiri di sini. Dan peri Sisuan yang melihat itu pun juga berkata kepada seluruh pasukan, aku akan menahannya. Kalian semua harus segera pergi dari tempat ini. Tetapi Arhat yang melihat itu pun langsung menggunakan kekuatannya sambil berkata, kalian pikir kalian mau lari kemana? Karena kalian sudah berada di sini, kalian harus bergabung dengan jalan iblis. Tiba-tiba, sebuah tangan yang amat besar saat itu langsung terbentang di tempat itu yang membuat semua orang pun tidak bisa lari kemana-mana. Peri Sisuan yang melihat lengan yang amat besar itu pun tidak bisa berbuat apa-apa. Dan pada akhirnya, mereka pun juga disekap oleh Arhat yang jahat. Saat itu, Wang Jihao yang melihat kehadiran mereka pun juga terkejut karena bantuan jalan kebenaran telah dimusnahkan oleh mereka. Arhat pun saat itu langsung mengambil seseorang yang ada di sebelah Wang Jihao dan memelintir tubuhnya itu yang membuatnya langsung terbunuh secara instan. Arhat pun kembali berkata, inilah yang terjadi jika kalian menolak untuk menyerah. Mendengar itu, salah seorang bertubuh gemuk pun berkata, tunggu sebentar senior, aku bersedia untuk menjadi kultivator iblis. Aku bersedia. Mendengar itu, orang-orang yang ada di tempat itu pun merasa sangat marah kepadanya karena berani mengkhianati jalan kebenaran. Wang Jihao yang sangat murka itu pun berkata kepada si gendut, beraninya dirimu mengkhianati jalan kebenaran. Aku akan membunuhmu di sini sekarang juga. Jangan pikir kau aman hanya karena aku diikat. Wang Jihao pun saat itu melesat dengan sangat cepat tepat ke arah si gendut. Si gendut yang melihat itu pun berkata, senior, tolong selamatkan aku. Arhat pun saat itu langsung datang dan menabok Wang Jihao dengan sangat mudahnya. Dia pun berkata kepada Wang Jihao, aku rasa kaulah yang akan mati nanti.
Melihat itu, si gendut pun mengucapkan terima kasih kepada Arhat. Arhat pun kemudian tersenyum dan melepaskan kekuatan kepada si gendut sambil berkata, "Orang bijak akan tunduk pada keadaan. Mulai sekarang, kau akan bertanggung jawab untuk mengawasi mereka semua." Dan saat itu tubuh si gendut pun mulai berubah, dipenuhi dengan aura negatif yang sangat mengerikan. Dia pun kemudian berkata dengan sangat senang, "Aku tidak tahu kalau menjadi kuat itu semudah ini. Kekuatan ini benar-benar sangat luar biasa. Bukankah lebih baik punya kehidupan yang buruk daripada kematian yang baik? Jika kau paham, maka kalian harus menyerahlah." Saat itu, banyak orang-orang yang juga menyatakan bahwa mereka ingin bergabung dengan sekte jahat agar nyawa mereka bisa diselamatkan. Di sisi lain, Guan saat itu bertanya, "Leluhur, apa yang harus kita lakukan?" Rekan-rekan yang lain pun berkata kepada Dawis Nine Cauldron, "Dawis Nine Cauldron, kenapa kita tidak bergabung juga?" Dawis Nine Cauldron yang mendengar itu pun marah dan berkata, "Anggota sekte suci Jetpur lebih baik mati daripada berlutut kepada mereka. Jika ada dari kalian yang berani mengkhianati sekte dan bersekutu dengan kultus iblis, jangan salahkan aku jika tetua pembunuh dewa yang memutuskan untuk membunuh kalian di sini." Saat itu, orang-orang yang mengingat nama tetua pembunuh dewa pun tiba-tiba berubah dan mereka pun bertekad, apapun yang terjadi, mereka tetap akan mengikuti jalan yang dipilih oleh tetua pembunuh dewa. Dan karena itu, tidak ada satupun dari mereka yang berniat bergabung dengan sekte iblis. Karena mereka yakin pasti tetua pembunuh dewa tidak akan mengabaikan mereka semua. Mendengar itu, Dawis Nine Cauldron pun merasa senang dan berkata kepada mereka semua, "Bagus murid-muridku, itu memang pilihan terbaik." Sing Hongshuan yang melihat kejadian ini pun berkata di dalam hatinya dengan cemas. Melihat situasinya, bahkan jika suamiku segera bertindak, dia tidak akan mungkin bisa menyelamatkan kami, karena butuh beberapa dekade bagi kami untuk mencapai tempat ini. Suamiku, mungkin kita tidak ditakdirkan untuk bersama dalam waktu yang lama. Jika takdir mengizinkan, aku ingin kita menjadi suami istri lagi di kehidupan selanjutnya. Dia pun saat itu mengingat wajah Hanju. Di sisi lain, Hanju yang masih berada di Sungai Pedang Dao saat ini ternyata telah berjalan sebanyak 20 langkah di Sungai Pedang Dao itu. Ini membuat kekuatan Hanju pun telah meningkat drastis. Dan Hanju pun mendapat perubahan dari kekuatan Heavenly Earth Mystic Yellow World Piercing Sword Finger. Diketahui bahkan Ki Pedang Hanju sekarang bisa terbang dan menembus ruang waktu serta menyerang dari kejauhan. Nah, jadi itu aja untuk pembahasan kali ini. Dan tunggu video-video gue selanjutnya dan see you!